Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, selamat sore, selamat pagi pada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami di mata kuliah ketiga ini. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan terkait tata kelola panas bumi di Indonesia, yaitu regulasi, tantangan, dan prospeknya. Boleh next. Jadi Indonesia itu punya potensi strategis dalam energi panas bumi. Kita itu menyimpan sekitar 40% dari total potensi geotermal di dunia, yaitu sekitar 2,23,742 MW. Namun angka sebesar itu baru terpasang sekitar 2,7 gigawatt atau sekitar 11%. Jadi meskipun kita tercatat sebagai produsen panas bumi terbesar nomor 2 di dunia, tingkat manfaatannya itu masih jauh dari optimal. Dalam 10 tahun terakhir, peningkatan kapasitas kita itu hanya sebesar 1,2 gigawatt dengan investasi kurang lebih 5,4 miliar US dollar. Artinya ada gap besar antara potensi dan realisasi, dan inilah yang membuat tata kelola menjadi sangat penting. Untuk mengatur manfaatkan sumber daya ini, pemerintah telah membangun kerangka regulator yang cukup komprehensif dimulai dari UU nomor 21 tahun 2014 yang memisahkan panas bumi dari kategori pertambangan, lalu PP nomor 7 tahun 2017 yang mengatur pemanfaatan tidak langsung terutama untuk pemakaian listrik, kemudian Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN yang menargetkan 7,2 MW pada 2025, yang kedepannya pemerintah menargetkan 8.007 pada dua 2030 dan 22,7 GW pada tahun 2060 sebagai bagian dari agen net zero. Lanjut. Lalu ada mekanisme tata kelola dan struktur kelembagaannya. Untuk alur perizinannya itu pertama dari penetapan WKP, lanjut ke lelang atau penunjukan, lanjut ke izin panas bumi atau IPB, dan eksplorasi kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Terus ada IUPTL, lanjut dengan PJ dengan PLN, dan konstruksi dan operasi. Untuk struktur kelembagaannya itu ada pemerintah pusat, seperti Kementerian SDM, dia itu memberi kebijakan izin pengawasan 100% kewenangan. Lalu di bawahnya ada BUMN, PG atau PLN, operator utama pembelian listrik. Lalu ada dari sektor swasta, investor melalui lelang, misal aja Star Energy. Lalu ada terakhir adalah pemerintah daerah, itu koordinasi sangat terbatas, tidak ada kewenangan strategis. Lanjut. Ini subkrusial. Pertama, sentralisasi berlebihan. Problem, planet centrally is suffered locally. Yaitu keputusan 100% di Jakarta, Pemda tidak dilibatkan. Selanjutnya, konflik sosial meningkat di banyak lokasi. Ada studi kasus yaitu PLTP Ulumbu di Flores NTT. Dampak sosial dan ekonominya yaitu 4.506 jiwa dari 14 komunitas adat terancam gusur. 3.778 hektar tanah leluhur hilang. Kerugian ekonomi petani yaitu sebesar 470 miliar di tahun pertama. Lalu ada transfer fiskal NTT dipangkas sebanyak 184 miliar atau 4,2% APDB 2024. 3.000 kakak di sekitar PLTP juga belum terlistriki. Akar masalahnya itu karena ketiadaan free, prior, and informed consent atau FPIC. Masyarakat lokal tidak menikmati listrik yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, benefit sharing tidak ada. Selanjutnya isu krusial 2 yaitu konflik sosial dan tantangan investasi. Yang pertama dimensi konflik ada yang pertama itu hak masyarakat yang dimana kepengurusan komunitas dan hilangnya tanah leluhur. Terus investor asing kini diprioritaskan aspek HAM. Yang kedua kompetisi sumber daya diantaranya rebutan air dengan masyarakat lokal, dampak pada pertanian dan kehilangan pendapatan. Yang ketiga ketimpangan manfaat. Yang pertama adalah listrik diekspor, lokal tidak dimengerti, CSR tidak optimal. Yang kedua itu tantangan investasi yang dimana hambatannya itu antara lain resiko eksplorasi tinggi dengan biaya modal besar,
Terus perizinannya lama sekitar 5 sampai 6 tahun, lalu infrastruktur akses terbatas. Eh invest eh, Intensif pemerintah diantaranya bebas biaya masuk, bebas PBB, bonus produksi, tarif kompetitif. Oke, izin melanjutkan. Jadi terkait perkembangan proyeknya pada tahun 2024-2025 itu ada beberapa hal yang mana proyeknya sendiri itu target 2024-2025-nya itu ada empat, yaitu PLTP Salak Binari dengan 15 MW progresnya sebesar 95,5%. Ada juga PLTP Biawan Ijen unit 1 34 MW progresnya 92% dan beroperasi di tahun 2024. Ada PLTP Sarik Marapi unit 5, ada perluasan dan juga ada perluasan PLTP Ulumbu Flores. Lalu untuk hasil kerjasamanya dari menurut IGCE 2025 ada 7 MOU ditandatangani dengan kapasitas 265 MW dengan total investasinya 1,5 miliar US dollar atau sekitar 25 triliun. Lalu untuk inovasinya sendiri 2024-2025 itu ada tiga, yaitu terkait teknologi 3D Trasar dan Flow to Max, ada platform digital Genesis, dan juga ada pengembangan hidrogen hijau dari panas bumi. Oke, selanjutnya kita menganalisis mengenai potensi panas bumi yang ada di Indonesia dengan metode SWOT. Yang pertama untuk Strange, Indonesia memiliki potensi besar 24 gigawatt, sekitar 40% cadangan dunia, kemudian emisi dari panas bumi ini rendah. Kemudian insentif investasi yang menarik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada beberapa weakness. Yang pertama, sistem perizinan lambat sekitar 5-6 tahun, kemudian infrastruktur dan akses yang kurang. Terus yang terakhir, konflik sosial. Kemudian ada opportunities yang dimiliki. Yang pertama, mengenai target net zero pada tahun 2060. Kemudian tren global mengenai energi bersih, investor asing butuh energi hijau, potensi hidrogen hijau, dan dukungan internasional oleh IEA dan PRA. Kemudian untuk threats, yang pertama resistensi masyarakat lokal mengenai potensi ini. Kemudian ketergantungan fosil masih tinggi, sekitar 85%. Kemudian kompetensi dengan energi baru terbarukan lain. Dan terakhir perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah. Selanjutnya ada reformasi perbaikan tata kelola. Yang pertama itu ada reformasi struktural, di mana ada desentralisasi asimetris, kewenangan lebih ke Pemda sesuai kapasitas, dan model community-nya ownership. Lalu ada percepatan perizinan one-stop service digital, target maksimalnya itu 2-3 tahun. Lalu ada transparansi data, database terpadu dengan akses publik. Selanjutnya ada penguatan aspek sosial. Nomor 1 itu ada FPIC, Free Prior and Informed Consent, konsultasi sejak awal dengan masyarakat adat. Yang kedua ada benefit sharing, dana bagi hasil, CSR terarah, di mana listrik gratis, infrastruktur, pelatihan tenaga kerja lokal. Lalu ada direct use promotion, pemanfaatan langsung. Yang terakhir ada penguatan kapasitas, terdiri dari capacity building Pemda dan masyarakat, riset dan inovasi teknologi, serta kerjasama internasional dan transfer teknologi. Lalu untuk roadmap ini, jadi itu tuh untuk menjawab tantangan tersebut tuh diperlukan roadmap, yaitu penguatan tata kelola panas bumi yang dilakukan secara bertahap. Pada jangka pendek tuh tahun 2025 hingga 2027, fokus utama adalah percepatan perizinan, penerapan prinsip free, prior, and informed consent, serta penguatan sistem data dan monitoring secara digital. Selanjutnya pada jangka menengah tahun 2028 hingga 2030, kebijakan diarahkan pada desentralisasi terbatas, penerapan mekanisme pembagian manfaat dan peningkatan kapasitas terpasang hingga mencapai target 8.007,7 megawatt. Kemudian pada jangka panjang tahun 2031 hingga 2060, pengelolaan panas bumi difokuskan pada kemandirian energi, pengembangan model kepemilikan berbasis komunitas, serta pemanfaatan
panas bumi untuk hidrogen hijau guna mencapai target net zero emission 2060. Next. Untuk sebagai kesimpulan Indonesia tuh memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yaitu sekitar 40% dari total potensi dunia. Namun hingga saat ini pemanfaatannya masih tergolong rendah, baru sekitar 11% dari potensi yang ada. Secara kebijakan Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi yang cukup kuat seperti undang-undang, peraturan pemerintahan yang mengatur pengusaha panas bumi, namun pada praktiknya masih terdapat berbagai masalah struktural, terutama sentralisasi kewenangan, proses perizinan yang panjang, serta kekurangan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut memicu konflik sosial di beberapa wilayah, salah satunya terlihat pada kasus di Flores. Meskipun demikian, panas bumi tetap memiliki peran strategis sebagai sumber energi bersih untuk mendukung transisi energi nasional dan pencapaian target net zero emission tahun 2060. Ini untuk referensinya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tidur.